Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ahmad Majidul Amin. Insya Allah dalam waktu 5 jam ke depan saya akan memandu jalannya acara ini dan jaga nih jika ada masalah dari teman-teman ketika praktik nanti. Saya juga akan ikut membantu untuk mengkonsultasikannya dengan para materi hari ini. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan melanjutkan beberapa fungsi yang ada di Microsoft Excel bersama Pak Tunggoro gitu ya. Kemarin terakhir sudah sampai ke fungsi-fungsi terkait dengan VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya, yang terakhir gitu ya. Setelah itu nanti Pak Tunggoro akan melanjutkan beberapa fungsi yang lain yang belum dibahas kemarin, kemudian ditambah dengan beberapa fitur pivot dan visualisasi data menggunakan Excel. Seperti itu. Kemudian di siang harinya nanti akan dilanjutkan dengan sesi mengenai makros. Langsung saja nggih Pak Tunggoro nggih. Saya berikan forumnya kepada panjenengan seperti itu. Baik, matur suwun Pak Ahmad atas pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, terus semangat gitu untuk belajar. Mungkin beberapa sudah menerima file dari kami, dari panitia untuk latihan. Tadi malam mungkin sudah pengen gitu ya diskusi pada pagi hari ini. Tapi izinkan saya karena materi hari ini terkait soal pivot dan materi juga banyak. Nanti kita balik sesinya Pak Ahmad. Jadi saya sampaikan dulu. Saya khawatir nanti nggak selesai, malah pivotnya nggak kebagian gitu. Pivotnya nanti kita coba sampaikan lagi. Nanti kalau ada sisa waktu kita balik ke fungsi, kemudian kita tanya jawab. Apakah mekanisme ini diizinkan, Pak Ahmad? Mohon masukan. Monggo Pak Tunggoro. Baik. Sebelumnya saya akan membagikan soalnya yang hari ini. Jadi kalau kemarin saya balik, kalau kemarin kan di belakang, ini saya berikan di awal. Jadi nanti kita sama-sama berpraktek dari awal. Karena pivot ini kemungkinan salahnya kecil gitu ya daripada fungsi dan rumus formula. Jadi nanti kita kayak seperti posisinya dipandu menggunakan pivot, memanfaatkan menu-menu yang ada di sana, mengoptimalkan menu yang ada di sana. Jadi mohon izin ini bisa saya bagikan lewat chat room ya, Pak Ahmad ya. Materinya sudah diterima oleh teman-teman? Bisa disampaikan, saya bagi di chat, jadi mohon untuk bisa di download untuk kita nanti. Saya berharap pagi hari ini kita akan melalui sesi ini dengan bersama-sama saja. Nanti satu persatu kita akan mempraktekkan di pivot table. Oke. Hari ini kita akan menguasai visualisasi data dan fitur pivot dalam Microsoft Excel. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Ahmad, bahwa pengalaman kemarin waktu kita nggak cukup, saya khawatir hari ini juga nggak cukup untuk tanya jawab. Semoga saja cukup. Jadi di bawah saya cantumkan nomor HP WA saya, email. Jadi bagi yang mungkin ngersakne mau konsultasi langsung, ada di sebelah sini ya. Nanti monggo untuk bisa chat langsung ke saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang nanti saya ada kesempatan pasti saya balas. Oke, kita langsung saja masuk ke bahasan pokok. Hari ini kita akan belajar 7 hal terkait soal pivot. Yang pertama, nanti kita akan, tentu nggak kenal maka nggak sayang, kita akan mengenal dulu pivot table itu apa. Kemudian langsung kita akan mengolah field pivot table, jadi kita langsung praktek di sana. Kemudian yang ketiga akan terkait pivot, kita akan belajar mengelompokkan data pivot table. Keempat, mengurutkan dan menyaring pivot table. Kelima, pivot table dengan multi range, jadi nanti sumber data tabel kita di pivot itu bukan hanya satu tabel, tapi bisa beberapa tabel, ya. Nanti kita akan belajar itu.
Kemudian yang keenam, kita akan membuat pivot chart. Dan yang terakhir akan mengatur elemen di pivot chart. Jadi nanti seperti apa kita supaya tampilan-tampilan di pivot chart itu menjadi menarik. Itu yang rencananya akan kita jalani pada sesi pagi hari ini sampai siang. Semoga saja kita bisa selesaikan dengan cepat, sehingga nanti di akhir kita punya waktu untuk banyak diskusi dan melanjutkan materi belum kita selesaikan. Baik, mungkin pertama mohon untuk bisa dibuka file dari kami, dari panitia, supaya kita sama-sama bisa melaksanakan bareng-bareng. Oke, sekali lagi kita akan masuk dulu mengenal pivot table. Di materi mengenal pivot table ini, nantinya kita akan belajar definisi, kemudian bagaimana membuatnya, mengatur layout, task pane, pivot table field, kemudian mengenal tab pivot table tools, mengatur tampilan pivot table, ya, mengganti layout pivot table, mengganti sumber data pivot table, memperbarui data, dan memindahkan lokasi pivot table. Bapak Ibu sekalian, yang warna kuning nanti di semua dalam bentuk PPT yang Bapak Ibu terima, itu yang kuning itu artinya tema, subtema dari bab-bab yang akan kita diskusikan hari ini. Yang warna merah itu dan putih itu berupa instruksi bagaimana kita menggunakannya itu di pivot. Jadi sengaja Pak Ahmad mohon izin saya kasih chattingan lagi, saya kasih chat lagi bukan cheat ya. Jadi contekan di PPT kami tujuannya supaya nanti saya khawatir setelah ini kan lupa ya, monggo bisa lihat di apa namanya PPT yang juga tertera di Excel ini sehingga tahap-tahap itu nanti moga-moga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengoperasionalkan pivot table pada kesempatan yang akan datang. Baik, kita langsung masuk ke definisi. Bapak Ibu sekalian, mungkin tulisannya terlalu kecil, mohon izin untuk memperbesar sedikit. Oke. Apa toh pivot table? Selalu pertanyaan kan seperti itu. Sering sekali kita melihat pivot table, tadi kita mungkin kadang belum mengerti apa itu pivot table. Pivot table adalah fasilitas pengolahan tabel di Excel. Jadi ini semacam chart yang ada di Excel, tapi ini lebih interaktif dan cepat. Kenapa cepat? Karena saat kita menganalisis itu saat kita olah datanya lewat pivot table berdasarkan data sumber yang sudah kita siapkan, kita bisa mengotak-ngatiknya, mengkombinasikan. Butuh data apa, kita tinggal masukkan. Gambaran seperti apa nanti kita akan diskusi di belakang. Jadi kecepatan ini dan dari situ langsung chart, pivot chart-nya nanti akan juga berubah menyesuaikan dengan apa yang kita olah di pivot table. Jadi itu kegunaan besar dari pivot table. Jadi fungsinya bisa menganalisis, bisa mengkombinasikan, bisa membandingkan data baik ukurannya kecil maupun besar yang ada di Excel, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kedua yang perlu kita pahami bersama, pivot table itu bersifat laporan, hanya tools, sehingga kita tidak dapat mengedit data pada pivot table. Yang kita bisa lakukan di pivot table itu, jadi data sumbernya dulu dirubah, baru nanti pivot table data yang ada di pivot table-nya berubah. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik yang posisi angka teks yang ada di pivot table hubungannya sama sumber datanya. Jadi kalau memang posisinya mau merubah, kita harus merubahnya ke data sumber. Oke, selanjutnya apa fungsi pivot table? Yang pertama, pivot table itu untuk membuat beberapa macam tampilan di sini dan laporan dengan menggunakan sumber data yang sama. Yang kedua, memindahkan field dari satu lokasi ke lokasi lain dalam tabel laporan. Jadi nanti umpamanya ada apa namanya tipe domisili dan sebagainya kita bisa tarik-tarik. Yang ketiga, menentukan atau memiliki field apa saja yang akan ditampilkan dalam satu laporan. 4, mengumpulkan field yang berisi data numerik dalam beberapa metode. Dan yang terakhir, memanfaatkan filter untuk mengontrol nilai-nilai tertentu yang akan ditampilkan. Kita akan belajar, seperti tadi yang saya sampaikan, semua fungsi nanti akan kita bahas di sini. Jadi yang filter tadi nanti kita juga akan belajar di mengurutkan dan menyaring data dan sebagainya. Baik.
Di pivot table nanti ada beberapa istilah yang sering kita gunakan. Sengaja ini saya munculkan di awal karena memang nanti akan berulang istilah-istilah ini. Yang pertama, data source atau sumber data. Adalah sebuah tabel yang akan dijadikan sumber data dalam pembuatan pivot table. Itu sumber datanya, itu harus perlu kita ketahui. Yang kedua, field adalah suatu kategori atau kelompok data yang diperoleh dari suatu kolom pada sumber data atau database. Item adalah subkategori atau subkelompok dari suatu field. Jadi contohnya kendaraan, kemudian ada di bawahnya itu itemnya, fieldnya kendaraan, itemnya itu bisa di dalamnya itu ada, mohon maaf tidak bermaksud menyebut merek, namanya ada Honda, ada Yamaha, dan sebagainya. Itu lebih rincinya ada di item. Berikutnya subtotal adalah suatu baris atau kolom yang menampilkan ringkasan. Jadi nanti di tabel pivot table itu kita bisa menunjukkan penjumpahan subtotalnya. Di bawahnya juga kita bisa lihat totalnya, grand totalnya. Secara keseluruhannya penjumpahan itu ada juga. Jadi istilah subtotal dan grand total itu juga akan sering muncul. Sedangkan apa itu grand total adalah subbaris atau kolom yang menampilkan total dari keseluruhan sel. Saya lanjutkan. Yang keenam, summary function adalah jenis fungsi kalkulasi yang digunakan untuk mengkalkulasi nilai data yang terletak pada satu data field. Refresh adalah perintah untuk mengupdate pivot table report setelah mengalami perubahan pada sumber data. Bapak Ibu sekalian, di pivot table ada nanti tombol menu refresh, sehingga saat kita sudah melakukan edit dan save dari tab data sumber datanya, kita otomatis bisa melihat perubahannya di pivot table kita. Caranya dengan merefresh. Nanti kita akan belajar bersama-sama di mana tombol refresh itu. Dengan merefresh, otomatis nanti data yang ada di pivot table kita akan otomatis berubah. Kemudian yang ke-8, filter field. Untuk menampilkan data dari suatu item tertentu atau seluruh item pada pivot table. Jadi hasil filter itu ada di filter field. Yang berikutnya row field adalah field yang terdapat pada area row. Kemudian column field adalah data yang di-entry dalam kolom-kolom. Sedangkan yang terakhir value field berisi nilai-nilai data yang diringkas. Bapak Ibu sekalian, sengaja ini di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu juga mengakses file yang saya bagikan tadi, ini gambarannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sebelah sisi sini, ini ada row, ada value, ada kolom ya, ini tampilannya seperti ini. Baik, tanpa menunggu waktu lama, hari kita sama-sama langsung praktek seperti apa pivot table. Pivot table itu nanti menunya ada di, kalau Bapak Ibu klik di sebelah insert atas, itu ada di sebelah kiri. Ya, insert sebelah kiri. Jadi sampingnya home, insert sebelah kiri ini ada pivot table. Oke, kita akan sama-sama praktek bagaimana membuat pivot table, Bapak Ibu. Data sudah kami siapkan. Silahkan Bapak Ibu untuk masuk di sheet yang membuat. Kita akan gunakan data yang paling atas dulu, tabel yang atas yang ada salesman, bulan, tipe, unit, harga, total ya, yang Bapak Ibu juga sudah bisa akses ya di sini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita blok saja dulu tabel yang akan kita gunakan, mulai dari salesman sampai sel. Jadi selnya itu dari A8 sampai F25, Bapak Ibu. Monggo, silahkan untuk bisa dicoba. Jangan lupa bahwa pivot table mengambil data itu harus ada judul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang ngekliknya itu salah di bawahnya, kita akan gagal melakukan proses olah data di pivot table. Sehingga kita harus pastikan bahwa mengkliknya itu termasuk judulnya. Ini penting karena nanti judul-judul ini yang akan tadi Bapak Ibu yang di sini akan kita masukkan ke filter kolom value sama row ya. Jadi itu yang perlu. Baik, silakan Bapak Ibu klik sebelah kiri atas, sampingnya home itu ada insert, kemudian pivot table. Oke. Akan muncul semacam
menu semacam ini, kemudian Bapak Ibu otomatis kalau kita tadi blok dari tabel sumber yang tadi sudah kita blok, itu nanti akan muncul di sini. Kalau belum nanti ini harus kita blok ya. Ini beda. Kemudian di sini ada dua perintah. Yang pertama new worksheet atau existing worksheet. Kalau Bapak Ibu menginginkan proses tab pivot table-nya ada di halaman yang sama, di sheet yang sama, Bapak Ibu nanti pilih yang existing, yang bawah. Default-nya memang secara sistem dia milihnya new worksheet. Jadi nanti kalau new worksheet posisinya Bapak Ibu akan dibukakan sheet baru yang isinya tadi olah data dari pivot table itu ya. Jadi kita akan coba dua-duanya Bapak Ibu. Yang pertama sebelum ini kita proses lebih lanjut, mohon maaf supaya data ini bisa kita gunakan di berikutnya. Mohon untuk ini Bapak Ibu copy dulu ya, di copy dulu sheet ini supaya nanti data yang sama karena kita kan bisa gunakan untuk yang lainnya. Monggo bisa di copy ya, caranya diklik kanan, create copy, diklik di sebelah kiri ini, kemudian di OK saja. Nanti otomatis dia sudah akan membuat yang kedua. Ada di sini ya. Saya taruh di sebelahnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf, ini supaya data-data ini kita bisa gunakan selanjutnya. Kita masuk balik lagi ke yang membuat. Bagi yang baru bergabung, Bapak Ibu, silahkan untuk mengambil data ini, karena kita berpraktek bersama, di chat ya, di chat nanti Bapak Ibu di paling atas kayaknya masih ada, silakan untuk mengambil file ini untuk kita praktek bersama. Baik, saya ulang, mohon maaf. Kita akan praktek dulu kalau umpamanya ini ada di halaman yang sama. Saya blok kembali, mohon maaf. Kemudian pivot table, kalau kita buat di halaman yang sama, di halaman yang ini juga, nanti ada pilihan di sini mau diletakkan di mana lokasinya. Ya, lokasi ini meletakkan di mana. Bapak Ibu gampang saja, tinggal diklik dari salah satu sel yang Bapak Ibu inginkan. Umpamanya mau ditaruh di sebelah sel H8. Ini otomatis akan muncul ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan ini diletakkannya di agak mepet saja, mepet dengan G8, tinggal dimasukkan. Jadi terserah Bapak Ibu. Kemudian silahkan untuk di OK. Nah, oke. Sudah ya? Sudah masuk semua? Oke. Ini tampilan dari setelah Bapak Ibu memilih kalau dikerjakan di sheet yang sama. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengerjakan di sheet yang lain? Sama, ini Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Ya. Kemudian kita akan coba praktekkan. Diletakkan di new worksheet, di lembar kerja yang baru. Kalau diklik, nanti Bapak Ibu sudah akan dapat ini, ya, sheet yang baru di sini. Jadi agak berbeda sheet. Ya, itu perbedaan antara menggunakan yang baru maupun yang lama. Oke, ini sementara kita akan biar memudahkan kita kerja dulu pakai yang ada di sini. Oke, saya akan jelaskan dulu terkait ini. Ini kalau kita keluar, kita balik lagi posisi di sini kan yang bagian Oke, taskpane ya. Jadi yang di sebelah kanan tadi namanya taskpane. Yang pivot table itu lembar kerja pivot table-nya itu ada yang muncul ini Bapak Ibu. Oke, ini lembar kerja pivot table-nya, yang di sini nanti taskpane. Ini kalau kita sudah keluar balik lagi, nanti taskpane-nya akan hilang di sini. Bagaimana cara mengeluarkannya? Gampang saja, diklik aja di pivotnya, nanti otomatis di sini akan muncul. Ya, akan muncul. Kalau mau menutupnya, tinggal di taskpane-nya mau ditutup, ini sebelah kanan atasnya tinggal disilang. Dia akan hilang, ya, akan hilang taskpane. Jadi biar tidak mengganggu kita dalam bekerja. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita klik di sini. Oke. Sudah Bapak Ibu. Jadi setelah kita bisa menunjukkan Oke, mungkin ada yang baru bergabung akan
Oke, oke. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Apa yang harus kita lakukan setelah kita membuka semacam ini? Yang kita lakukan itu kita mengolah data yang tabel yang masih umum ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, bagaimana cara mengolahnya, Bapak Ibu? Kita masuk ke taskpane yang di sebelah kanan. Ini ada pilihan sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau ini ada salesman, bulan, tipe, unit, harga total, ini sama dengan yang ada di judul tabel kita. Salesman, bulan, tipe, judul. Ya, intinya seperti itu. Umpamanya kita mau menunjukkan, kita mau mengolah apa namanya, kita pengen tahu salesman Budi dia menjual berapa saja. Ini gampang, kita cek di sini, ya. Otomatis nanti dia masuk Budi, kemudian total, ya, kita klik di sini, dan nanti akan masuk. Jadi otomatis dia akan muncul di sini, ya. Ini ada di row, ada di samping. Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih lanjut, taskpane ini ada banyak versi cara melihatnya, ya. Itu Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini model taskpane-nya berbeda-beda. Kalau yang kita munculkan di tempat saya itu ada di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi di bawah, di bawah. Jadi lebih mudah untuk menariknya. Umpamanya kayak salesman tadi udah di sini. Bapak Ibu juga bisa umpamanya menghendaki ini cuma muncul fieldnya saja yang muncul. Cuma ini tok yang muncul. Ini caranya seperti ini. Kalau umpamanya Bapak Ibu pengen lihat yang fungsi saja, bisa untuk taskpane-nya. Bapak Ibu mau lihat Anda juga bisa. Seperti ini. Jadi ini beberapa pilihan, terserah Bapak Ibu yang paling memudahkan yang mana. Kalau sementara ini mohon izin kita pilih yang model ini karena lebih mudah nanti kalau kita torak tarik semacam ini. Umpamanya kita mau melihat penjualan salesman Budiman dan Hermawan di bulan-bulan Januari sampai Februari. Klik saja di sini. Oke. Itu kalau kita meletakkan bulannya ada di sisi row, kita menginginkan bentuknya semacam ini akan muncul di sini. Kita juga bisa tarik bulannya ini ke bagian kolom. Maka tampilan dari laporan di pivot table nanti akan berbeda lagi. Jadi apa namanya pilihan dari kolom yang ada di sini akan menentukan bentuk laporan yang akan muncul yang di tabel pivot table ini. Oke, umpamanya ini kita coba centang semua Bapak Ibu. Nah, ini akan memunculkan laporan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, jadi ada salesnya Budiman, kemudian dia bisa menampilkan sesuai dengan tipenya, large, medium, small gitu ya. Kemudian penjualannya, ya, kemudian unit yang dijual, harganya berapa, ya. Ini semua bisa dimunculkan oleh apa namanya pivot table. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke materi mengenal yang ketiga, mengatur layout taskpane pivot table. Jadi maksudnya mengatur itu kita bisa menarik-narik ini sesuai dengan keinginan. Jadi bagaimana kalau ini mau dihilangkan? Kita nggak pengen tipenya ada di bagian row. Bapak Ibu ini tinggal dipencet saja, ditaruh di sini, nanti akan muncul kayak tanda silang, ya. Otomatis nanti yang di tipe akan hilang, ya. Tipenya akan hilang. Atau sama, umpamanya saya nggak pengen unitnya mau saya keluarkan dari values. Ini tinggal Bapak Ibu tarik aja ke atas. Ya, jadi ini pivot table itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Bapak Ibu. Oke, biar kelihatan bagus tabel kita, kita akan coba sampai unit ya. Baik, sampai sini. Kemudian apa fungsi filter Bapak Ibu? Filter itu untuk bisa menyaring kebutuhan data kita. Contoh, kalau tipenya kita letakkan bukan di row, tapi kita letakkan di filter, maka nanti di tabel kita akan muncul tipenya di filter. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, kalau mau cuma milih large saja, nanti yang angka di sini akan berubah, hanya memunculkan tipe dari large saja. Kalau medium, small, sesuai ini. Bawaan dari sistem
dia akan muncul semua semacam ini. Lalu bagaimana kalau kita mau memilih salah satu saja, Bapak Ibu? Tinggal diklik di sebelah bawah, itu ada select multi ini ya, di sini ya. Ini ya di bawah ini ada apa select multiple item ini ya. Bapak Ibu kalau menghendaki ini tinggal dicentang-centang. Jadi setiap kali ada perubahan ya, perubahan dari apa namanya perubahan dari data nanti akan berubah ya sesuai. Jadi kalau yang di sini tadi Bapak Ibu itu hanya yang kita menginginkan angka di sini yang muncul hanya yang medium saja. Kita klik yang large dan small, kita klik. Nanti angka-angka di sini akan berubah. Angka di sini berubah menyesuaikan, difilter sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita klikkan umpamanya large dan medium saja, klik, angkanya akan berubah lagi. Itu fungsi dari pivot table. Bapak Ibu jadi bisa mencoba saat ini juga, mengendaki mencoba-coba, silakan. Jadi percobaan itu bisa mulai dari melakukan perubahan dari sisi apa yang mau kita tampilkan di pivot table kita. Contoh ini, contoh harganya kita tarik ke sini. Ini percobaan-percobaan yang bisa kita lakukan, ya. Atau ini jadi bisa ditorak-tarik semacam ini. Ya, oke. Itu yang perlu saya sampaikan di tahap ini. Kemudian tabel kita di pivot table ini bisa kita lakukan desain yang lebih menarik, Bapak Ibu. Caranya, jadi nanti kita akan ajari. Yang perlu saya jelaskan sebelum masuk ke sana hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau posisi kursor kita tidak letakkan di pivot table, di tabel pivot table, itu umpamanya ditaruh di sini Bapak Ibu, itu nanti menu terkait pivot table akan hilang. Ada di sini ini akan hilang. Tapi kalau kita letakkan di pivot table, itu di sini akan muncul dua tab baru, Analyze sama Design. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu besok. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya tidak posisi kursornya tidak ada di tabel pivot, umpamanya ada di tabel biasa ini, Analyze sama desainnya akan hilang. Ya, itu yang perlu untuk kita pahami bersama. Oleh karena itu, karena kita saat ini sedang mengoperasikan pivot table, Bapak Ibu, kita akan coba untuk ngotak-ngatik tabel pivot table kita. Ya, jadi di pivot table itu ada dua menu yang dominan kita gunakan, walaupun menu Excel lain bisa kita gunakan di pivot, tapi yang paling mendukung itu ada dua, Analyze sama Design. Oke. Di desain Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses perubahan-perubahan dari tabel pivot table kita. Di sana ada ribbon subtotal, di desain itu grand total. Jadi kita bisa melakukan proses manipulasi di bagian subtotal, grand total, layout reportnya kita bisa manipulasi. Ini menu di grup ya, di grup ini ribbon-ribbonnya bisa untuk itu ya, report, layout, blank row ini untuk memanipulasi desain kita. Kemudian yang di sebelah pivot table style option itu nanti akan menentukan terkait soal apa kita perlu pakai garis di bagian baris, pakai garis di bagian kolom, itu ada di sini. Yang pivot table style yang ada di sebelah sampingnya ini untuk memilih. Oke, kita langsung praktek saja Bapak Ibu. Umpamanya kita sudah posisi ada di pivot table. Kalau mau merubah ini sesuai keinginan kita, Bapak Ibu tinggal klik saja di sebelah bawah ini. Itu akan muncul banyak sekali pilihan tabel yang kita kehendaki. Contoh mau model seperti ini, silahkan Bapak Ibu mau modelnya lebih suka warna orange, itu silahkan dicek. Jadi cara merubah tampilan tabel pivotnya di sini. Oke, ini kayak terlalu memanjang Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian data akan coba saya tarik ke bagian row biar tidak semuanya ada di kolom.
Jadi, tampilannya akan jauh lebih simple. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita melakukan tampilan, ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ini tidak ada garis yang ada di sana. Bagaimana cara memberi garis? Ini Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini nanti ada garis atas. Ya, ada garisnya yang ada di barisnya itu ada garisnya. Kalau kolomnya mau ada garisnya bisa. Ini kolomnya diberi garis. Jadi ini cara memanfaatkan menu yang ada di bagian desain, Bapak Ibu. Oke. Kalau umpamanya Bapak Ibu menghendaki mengganti layout pivot table, bisa. Jadi Bapak Ibu masuk ke desain, desain. Ini kan ada dua, analyze sama desain. Masuk ke desain. Bapak Ibu nanti masuk ke report layout. Ya, oke. Di report layout ini ada 3 pilihan yang ada di Excel. Show in compact form. Ini defaultnya di sini. Setiap kali bikin kita defaultnya di format yang compact ya. Tapi kalau umpamanya mau merubah yang lain ini bisa. Akan berbeda formatnya. Kalau mau merubah menjadi bentuk tabulasi juga bisa. Begini mungkin cara memanfaatkan dari format layout ya. Oke. Kalau umpamanya Bapak Ibu ingin mengganti, saya pengen ngambil datanya beda, nggak pakai data yang ini tadi, penjualan yang ada di sini, Bapak Ibu bisa melakukannya. Bapak Ibu bisa melakukan, kita pilih analyze, ya. Kemudian Bapak Ibu klik di sebelah atas, ya, itu kalau Bapak Ibu menginginkan perubahan data sumber dari ini, pivot table-nya, itu Bapak Ibu pilih di change data. Jadi klik dulu di sini, kemudian change datanya bisa Bapak Ibu rubah. Jadi umpamanya, kalau kita klik change data source, Bapak Ibu, nanti di data awalnya, kebetulan kita kan ada di dalam satu sheet ya, sehingga kita bisa tahu perubahannya. Kalau beda sheet, nanti kita akan bolak-balik ya. Kita akan lihat posisi nanti tabel yang awal kita gunakan yang ada garis putus-putus ya yang bergerak ini. Ini menunjukkan bahwa kita mau merubah data sumbernya. Ini kita lakukan seperti apa? Umpamanya ternyata ini bertambah terus ini. Ada salesman baru ditambahkan di bawah gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan rubah lagi ya data sumbernya. Oke, kita akan praktek bersama Bapak Ibu. Sebentar ini saya tambahkan beberapa, mungkin nggak usah banyak-banyak dulu. Ini saya untuk menambahkan. Oke, yang pertama modelnya ini kita akan coba kita tambahkan lagi transaksi yang baru. Ini ada salesman baru atas nama Senin gitu ya. Ini juga datanya baru masuk Bapak Ibu. Kita tambahkan di bawah. Kemudian ini bulannya juga sama, dibuat sama biar mudah, biar cepat gitu ya. Kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian ini juga kita tambahkan di tabel baru kita. Jumlahnya kita copy aja dari atas, Bapak Ibu, biar posisinya kita nggak membuat baru. Silakan. Ini Bapak Ibu bisa rapikan kolom tabelnya. Oke, kita akan mempraktekkan bagaimana kalau kita mau merubah data. Ini data awalnya kan semacam ini Bapak Ibu. Umpamanya kita mau merubah, kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke source-nya yang berbeda. Yang sebelumnya kan di sini saja Bapak Ibu. Kita bisa tarik ini ya, source-nya kita rubah menjadi ini. Ya, oke. Otomatis nanti si Senin yang salesman baru itu akan masuk dalam laporan kita yang baru. Ya, ada di bawah ini. Ya, jadi kalau tabel ini kita tambahkan terus, dia akan menambah terus. Kemudian kita tambahkan lagi, umpamanya ada salesman baru lagi atas nama Selasa. Ya.
Tambahkan lagi sewu ya, sama dengan Senin. Kita anggap aja sama biar cepat Bapak Ibu. Maaf, oke ya, oke. Kita lagi nih source-nya kita carikan analyze, kembali lagi analyze di atas. Jadi dua tab ini muncul kalau kita sedang mengoperasikan pivot table. Nanti kita pilih source data yang berbeda lagi. Tadi yang sebelumnya Bapak Ibu kan baru sampai Senin. Kita kalau mau ganti ke Selasa, mau nambah lagi, Bapak Ibu tinggal blok lagi yang sampai Selasa. Jangan lupa di oke. Otomatis nanti Selasa nambah lagi update data kita. Ya, gambarnya seperti itu untuk pivot table. Oke. Kemudian tadi di awal saya cerita bahwa data pivot table bukan hanya dari tabel, juga bisa jadi database yang lain. Sehingga umpamanya kalau sudah kita perbarui data dari tabel, kita bisa melakukan refresh dengan cara yang ada di analyze, yang sebelah sini ada refresh. Nanti kalau di refresh otomatis bahwa data ini sudah menyesuaikan dengan data sumber yang tadi sudah kita lakukan. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk, ternyata menurut kita kok sepertinya posisi tabel pivotnya ini terlalu mepet dengan tabel ini, nggak enak dilihatnya. Bapak Ibu, kita bisa pindahkan tabel pivotnya ini, operasional pivot ini ke sel yang lain. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Masuk ke analyze, kemudian di sisi kanan ini ada move pivot table. Klik. Oke. Silahkan Bapak Ibu dari yang sebelumnya titik awalnya ada di sel G8, Bapak Ibu pengen lebih rapi, mau ditaruh di sel I8. Otomatis nanti tabelnya akan berpindah Bapak Ibu ke sel I8 sebagai patokan utama. Jadi apa yang dilakukan, umpamanya ini kita pindahkan terlalu ke kanan Bapak Ibu, kita pengen agak ke kiri sedikit, silahkan klik di posisi ini, analyze, kemudian pilih move pivot table. Silahkan pindahkan ke sel yang diinginkan, di oke. Otomatis akan berganti. Demikian pengenalan awal dari pivot table. Jadi kita sudah banyak diskusi bagaimana membuka pivot table, bagaimana kita bisa melakukan proses manipulasi data asal dari sini, dari salesman bulan ini bisa kita pindahkan. Jadi Bapak Ibu bisa memanipulasinya, umpamanya dari bulan pindahkan ke kolom. Ini nanti berubah kembali. Ini pindah ke sini, salesman-nya pindah ke kolom. Itu laporannya akan berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Tipenya tidak jadi ada di sini, dimasukkan ke row. Ini akan merubah tampilan dari pivot table kita. Jadi juga sudah kita belajar bagaimana melakukan merapikan tabel pivot kita. Jadi kalau kita klik di tabel pivot kita, di sini itu nanti kita bisa tambahkan baris. Kalau barisnya kita nggak pengen ada garis ya di top kolom maupun di baris, kita tinggal hilangkan di band row sama band kolom ya. Ini. Dan nanti kalau kita klik di sini kita hilangkan, itu yang bagian atas warnanya akan hilang Bapak Ibu. Ya, kolom ini akan hilang. Kalau kita hilangkan juga yang sini, yang bagian sini yang bikin bagus ya, tampilan itu akan berubah. Jadi ini sesuai keinginan Bapak Ibu, menginginkan seperti apa. Oke. Mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Pak Tunggoro, boleh saya tanya, Pak? Monggo. Pak Ahmad, silakan. Apakah diizinkan langsung, Pak Ahmad? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dani Wibowo. Bisa ditanyakan, Pak Dani? Ya, terima kasih. Dani. Kalau bisa saya bantu jawab, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tampung dulu, ya Pak. Mohon maaf.
Ya, tadi saya kelewatan Pak Nggih, untuk memahami mengenai sum of total 2 Pak di sigma value Pak. nggih. Itu langkahnya gimana tadi Pak ya? Yang Yun Sewu. Yang mana Bapak? Mohon maaf. Di sum of total 2. Bisa dimunculkan, saya matikan dulu punya saya ya Bapak, bisa munculkan sehingga semua bisa kita diskusi, Baik guys. Pak. Stop share. Bapak, Ya Pak. Ini Pak, mungkin kelihatan Pak. sampun. Sudah Pak Dani. Iya. Jadi saya kesulitan untuk sum total 2-nya itu Pak. Ini kan tadi quantity, sum of unit, kemudian sum of total, ada kolom yang ketiga tadi Pak. Mhm. Itu gimana cara menambahkannya Pak ya? Oke, Bapak coba Ya ini Pak. masuk ke Y, ini ya. Iya Pak. Oke, ditarik dulu. Jadi yang atas dinaikkan dulu Pak, coba yang unitnya. Yang unit ini, Y, yang bawah, yang di value unit itu, punten, itu coba di drag ke atas di bagian bawah itu, Yun Sewu, value. value yang mana ya Pak? Yang di bawahnya kolom itu ada value. Jadi value yang di bawahnya bulan ada value Bapak. Oh ini. Yang sebelah kanan, mohon maaf, yang menu sebelah kanan. Oke, apa saya coba tunjukkan ya Pak ya? Ya, saya stop ya Pak. Ye. Memang resiko kita langsung gini jadi agak Pak, ini Yun Sewu. Gak apa-apa, tapi kita pelan-pelan ya Pak ya. Kita coba Ya, Pak. Yun Sewu. Biasanya ada fitur pen-nya gitu ya. Saya belum menemukan itu. Jadi kan biasanya kalau ada fitur pen-nya bisa langsung ditunjukkan ya sebelah mana. Betul. Saya share screen saya dulu ya Pak. Oke. Pak Dani, tadi Bapak kan menyatakan merasa kesulitan soal unit ini ya Pak ya. Ini Iya, Bapak nanti bisa olah dari bagian value sebelah kanan paling bawah ini Pak. Oh ya. Tuh, kalau umpamanya Bapak menginginkan susunan kayak yang sebelumnya, Bapak tinggal dibalik aja, ditaruh di menu utamanya dulu. Ya, susunannya kan seperti kembali kosong lagi Pak. Nanti tinggal Bapak susunannya mau seperti apa, tinggal ditarik-tarik aja Pak Dani. Umpamanya pengen total saja yang di sini, nah, akan muncul semacam ini. Yang Bapak tanyakan, mohon maaf, yang seperti apa? Perkaliannya Pak. Total kalikan dengan harga Pak. Oh, perkalian total harganya yang di sini ya? Ya, tadi kan ada di sigma value ada tiga sum ya Pak. Okay. Sum yang ketiga saya kesulitan Pak. Yang sum ketiganya ini ya Pak ya? Iya Pak. Oke, kita olah lagi. Berarti nanti ada unitnya, kemudian harganya, kemudian baru totalnya. Apakah semacam ini Pak? Ini, mohon maaf. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Sesuai yang Bapak harapkan? Iya. Jadi ini Pak, jadi urutan Bapak menarik mana dulu yang dimasukkan ke value nanti menentukan susunan dari ini Pak, mohon maaf, tabel kita. Jadi kalau Bapak tadi harga dulu baru unit kan jadi terbalik dia, susunan nggak seperti yang Bapak harapkan. Tapi kalau Bapak masukkan dulu unitnya, jadi seperti susunan yang ada di data awal ya Pak, harapannya biar lebih mudah dibaca gitu, Pak Dani, ngapunten. Iya betul Pak. Bapak tinggal tarik aja unit, harga baru total. Jadi ini seperti kita otak-atik puzzle Pak Dani. Mau tampilnya seperti apa yang paling memudahkan bagi kita pengguna gitulah, intinya seperti itu Pak Dani. Iya. Terima kasih Pak Tunggoro. Sama-sama Pak Dani. Mungkin ada lagi yang lain
karena ini masih sangat dasar, nanti kita akan diskusi lagi hal lain yang lebih kompleks dari pivotnya. Sudah? Kalau tidak ada Pak Ahmad, saya mohon izin lanjutkan. Oke. Mungkin lanjut saja dengan Pak. Siap. Oke, kita akan setelah kita mengenal pivot, kita akan masuk ke pengolahan field yang ada di pivot ya. Kita akan mengolah field yang ada di pivot. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sheet yang Bapak Ibu juga sudah terima di nomor 2 mengolah. Ya, yang saya 2 mengolah. Baik, kita akan masuk ke materi ini. Di pengolahan field pivot table, kita akan banyak membahas soal bagaimana mengganti nama field. Kalau tadi kan fieldnya masih tipe ya, yang secara istilah kayaknya kalau untuk laporan kita ke kantor maupun ke pimpinan di perusahaan itu kayak kurang tepat. Ya. Kita bagaimana cara mengganti field yang ada di sana, itu yang akan kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memformat data pada field pivot table. Jadi di tabel kita kan ada juga nanti ada harga yang itu perlu kita kasih nilai rupiah, nilai dolar dan sebagainya ya ada di sini. Itu nanti bagaimana cara menambahkannya, memformatnya ini nanti kita akan belajar. Kemudian unit itu mungkin kita kasih kilogram, kita kasih penanda-penanda lain sesuai dengan yang biasa kita gunakan, itu nanti melalui format pada field pivot table. Ya, kemudian yang berikutnya itu kita akan mengganti fungsi pada ringkasan. Jadi kita akan di ringkasan tadi kan kita munculkan total, tapi bisa juga kita olah bukan total tapi rata-rata atau penjualan terbesar atau penjualan terkecil. Itu bisa kita olah menggunakan pivot table. Kemudian kita juga bisa menyembunyikan subtotal maupun grand total yang tadi muncul di pivot table. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita balik ke sini. Ini kan ada grand total, ada subtotal, yang ada Selasa total, Senin total, ini kan subtotal, Bapak Ibu. Kalau grand total itu yang total semuanya. Itu kita bagaimana ini, umpamanya kita nggak pengen memunculkan, tapi kita pengen sembunyikan beberapa. Itu kita bisa lakukan itu dengan pivot table. Jadi dengan mudahnya tinggal mengklik-klik sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya di mengolah pivot table, kita akan mengolah item pivot table. Apa yang kita olah, yaitu mengatur data item, menampilkan tanpa data satuan. Jadi kita akan belajar di sana. Kemudian yang terakhir di mengolah pivot table, kita akan mengganti sel-sel yang kosong karena Bapak Ibu, pivot table itu otomatis dia hanya memunculkan tabel yang ada nilainya. Yang kalau nggak ada nilainya dia akan selnya itu akan kosong ya. Nah, bagaimana supaya cantik kan yang lainnya ada nilainya dalam nilai tertentu, unit dan sebagainya, biar lebih enak dilihat kita beri angka 0 umpamanya. Kita akan belajar bagaimana itu kita munculkan Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung saja di materi yang saya berikan. Seperti saya ulang kembali, di sebelah kanan ini ada warna putih sama merah. Ini menunjukkan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi ini kayak instruksi, karena saya tidak berhadapan langsung dengan Bapak Ibu, tidak ada di lapangan, jadi sengaja saya munculkan di sini supaya nanti kalau sudah keluar dari forum ini, Bapak Ibu bisa melakukan praktek langsung, nggak usah ingat-ingat lagi, kalau mengganti nama field gimana caranya ya. Nah, ini cara melakukan. Oke, kita akan melakukan percobaan satu-satu. Kita coba masuk ke contoh malih ya. Saya kembali akan menggunakan data yang sama supaya kita lebih mudah. Ini data yang Budiman tadi, penjualan. Kita ulang kembali, Bapak Ibu. Bentar, misalnya blok dulu, Bapak Ibu. Kemudian Nyon sewu kita kembali ke insert pivot table,
Kemudian kita pengen ada di sini saja ya Bapak Ibu, biar lebih mudah kita menggunakannya, tidak dalam posisi bolak-balik sheet gitu ya. Nah, kemudian lokasinya biar lebih enak kita taruhkan di sini, kita oke. Akan muncul seperti ini. Umpamanya Bapak Ibu kita pengen kita olah data pivotnya, mohon maaf, umpamanya salesman kita taruhkan di row, kemudian bulannya mungkin bulannya ada di row juga ya, biar ke samping. Jadi Budiman penjualan di bulan ini berapa, kemudian tipe kita masukkan sebagai filter ya, tipenya kita masukkan sebagai filter. Kemudian untuk seperti yang tadi Pak Dani tanyakan biar lebih sistematis ya, untuk bagian unit itu ada di value, kemudian harga juga ada di value, kemudian totalnya juga ada di value. Oke, ini sederhananya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen, ini kok kolomnya kosong ya, kolomnya kok kosong ya posisinya. Di, kolomnya ini kok kosong. Kita pengen bulannya ada di kolom saja, silahkan. Nanti posisinya akan memanjang semacam ini. Oke. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini sepertinya masih menggunakan ini field yang lama, sehingga kita biar kelihatan lebih kompleks, lebih banyak, saya akan coba untuk menambahkan data dari yang pernah kita buat tadi. Ini ada Senin sampai Selasa, biar lebih banyak ya data yang kita buat. Oke, kita akan update lagi di sini. Saya ulang kembali, kita ke analyze, kemudian source-nya kita ganti biar lebih banyak. Yang sebelumnya di sini kita tarik sampai bawah, sampai salesman Selasa, biar biar lebih bagus ya, lebih banyak salesman yang kita laporkan. Oke, kita akan belajar satu-satu mengganti field yang ada di sini. Yang bisa kita lakukan pertama tipe. Ini mungkin tipe, ini juga sama tipe. Namanya kita pengen namanya nggak tipe, Bapak Ibu. Langsung saja, jadi seperti kita di Excel pada umumnya, kita rubahnya langsung di formula bar yang ada di atas. Formula bar ini langsung kita ganti saja. Tipe umpamanya kita kita ganti Y-nya dengan I. Langsung formula bar I, di enter saja. Nanti otomatis ini akan berubah menjadi sesuai yang kita tuliskan. Caps lock. Oke. Umpamanya yang bagian grand total ya, kita mau ganti namanya menjadi total penjualan. Itu juga otomatis akan masuk total penjualan. Jadi cara merubahnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Otomatis Bapak Ibu nanti di bagian pane-nya sini itu juga akan menyesuaikan dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau tipe tadi kita ganti tipe, ini nanti juga menyesuaikan. Umpamanya ini row tabelnya kita ganti namanya menjadi salesman. Enter saja. Nanti otomatis di sini Bapak Ibu di di sini juga salesman-nya berubah, yang tadi sebelumnya tadi akan berubah menyesuaikan dengan kita. Apalagi umpamanya di sini sum of harga, nah kita hapus saja sum of-nya, kita ganti menjadi harga, tinggal diganti saja.
Jadi itu cara merapikan. Oke. Oh, ternyata ada. Oke. Ini semua nanti akan menyesuaikan Bapak Ibu apa yang kita rubah di sini dengan yang ada di sini akan semuanya berubah. Ini cara melakukan perubahan field ya. Kita akan lanjutkan bagaimana dengan kalau kita pengen harga-harga ini, harga barang ini yang di sini itu kita kasihkan rupiahnya biar lebih rapi. Namanya harga di Januari Februari ini kita rapikan seperti Excel pada umumnya Bapak Ibu. Ini tinggal diklik di sini untuk menyamakan. Kita rapikan ya. Ya ini biar nggak terlalu penuh, kita kurangi di belakangnya. Kemudian ini juga kita rapikan. Sebelah sini juga kita rapikan ya Bapak Ibu. Yang sini ini juga kita rapikan. Umpamanya mau rapikan sama dengan itu. Oke. Terus bagaimana kita akan memberikan nilai rupiah dan sebagainya. Bapak Ibu masuk ke sini, kita posisinya di ini ada di, mohon maaf ini saya tarik karena posisi kita tarik ke sini, ya. Kita posisikan di pivot table ini, ya, salah satu aja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih analyze. Nah, kalau kita klik di lembar kerja pivot table nanti akan muncul analyze ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu umpamanya mau di harganya ini mau diganti ya. Kalau mau diganti ada rupiahnya, Bapak Ibu di harga barang ini diklik posisikan di harga barang, kemudian di analyze, kemudian di sebelah kiri itu akan muncul field setting. Bapak Ibu, ini muncul kalau terkait dengan settingan atas field yang ada di sini. Jadi kalau kita klik field setting, Bapak Ibu, ya, nanti akan muncul pilihan harga barang. Cara merubahnya menjadi rupiah, Bapak Ibu tinggal number format. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih kalau dia currency, ya rupiah gitu ya, pilih rupiahnya, nanti di OK. Di OK. Otomatis nanti harga barangnya akan terformat dalam format rupiah. Ya, itu contohnya. Namanya ini rupiahnya nggak pengen ada terlalu banyak ya, Bapak Ibu tinggal klik biasa home, nanti tinggal dikurangi saja. Ini jadi lebih rapi rupiahnya. Kemudian di sini juga sama, yang bagian Februari ini kalau mau kita setting posisinya kan tadi letakkan di sum of total, kemudian analyze, fill, Bapak Ibu tinggal number format, nanti pilih di currency-nya rupiah. Oke, otomatis ini juga dalam bentuk rupiah, nanti tinggal masuk ke home, tinggal dirapikan saja. Tinggal dirapikan saja. Oke. Jadi data kita lebih rapi. Makanya kita mau rapikan ini jadi kok kurang rapi, tinggal masuk ke desain saja, desain, kemudian ini pilihan warnanya, ini jadi coklat, ada garis-garis kita band sama bento. Jadi ini jadi lebih menarik ya tampilannya dibandingkan yang sebelumnya. Mengatakan Bapak Ibu ini untuk menambahkan rupiah ya. Kemudian kalau kita mau memberikan keterangan terkait soal unit ya. Ini kita ganti unit dulu biar rapi. Oke. Umpamanya ini mau diberi keterangan unit barangnya ya, unit barang di bulan mungkin bagaimana cara merubahnya. Bapak Ibu kembali lagi ke sini, masuk ke unit barang, kemudian analyze, masuk ke field setting, kemudian Bapak Ibu klik number format, klik di sini,
Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti pilih ke custom di sini ya, custom. Jadi kan kita ke currency, kita masuk ke custom. Oke. Nanti mohon maaf saya ulang. Nice, field setting, kemudian unit barang kita masuk custom ya. Customnya kita pilih unit barang general, umpamanya kita tuliskan di sini unit gitu ya, karena nggak ada pilihan di sana. Ini ya gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan proses setting ini semua sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan. Kalau di sini tadi saya jelaskan ini kan angka-angka dalam format total. Jadi yang total ini, ya total ini. Bapak Ibu umpamanya pengen melihat rata-rata. Jadi bukan hanya total, tapi pengen lihat rata-ratanya. Caranya Bapak Ibu nanti masuk ke ke ini analyze di field-nya ini, field setting. Bapak Ibu kalau otomatis ini pada sisi penjumlahan. Kalau Bapak Ibu pengen mau lihat rata-ratanya, rata-rata dari harganya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nanti angka di sini akan berubah tentunya. Average, ini judul di atas juga berubah menjadi average, bukan sum lagi. Kalau Bapak Ibu ngersakne ini bukan, tapi penjualan terbesar, namanya Bapak Ibu tinggal masuk field lagi, nanti tinggal ke max. Ini akan muncul penjualan terbesar dari Budiman di bulan Februari, Maret, dan Januari ini agak terbalik ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat penjualan terkecil, jadi Bapak Ibu perubahan itu akan merubah judul di sini. Jadi judul di sini menentukan ini isinya apa, Bapak Ibu. Ini max, kalau umpamanya minus, minimum, mohon maaf, terkecil, nanti otomatis dia akan muncul di sini. Itu yang mau kami tunjukkan terkait soal pivot table merubah-rubah di sini. Data ini akan menyesuaikan dengan tujuan kita. Kembalikan dulu ini ke yang sum supaya lebih masih yang awal. Oke, ini balik lagi ke yang awal sum. Kemudian kita kalau umpamanya ingin mengatur total dan subtotal, biar lebih bagus ini coba kita rubah posisinya tidak seperti ini, tapi bulannya kita ganti ke row. Oke, nanti kalau ke row nanti akan muncul subtotalnya seperti ini. Oke, kalau seperti ini bagaimana cara meng-hide dengan memunculkan hanya total penjualan aja, tapi tidak mau ini ada Budiman subtotalnya muncul. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal masuk ke analyze lagi, ya. Mohon maaf, masuk ke desain ini, ya. Bapak Ibu masuk ke subtotal ini. Kalau Bapak Ibu nggak pengen memunculkan subtotal dari masing-masing salesman, Bapak Ibu pilih yang paling atas. Budiman nanti nggak muncul ya. Tapi kalau mau keseluruhan, mohon maaf saya back, nggak mau keseluruhan, posisikan kursornya ada di salesman. Tapi kalau nggak pengen Budiman saja, tadi dengan ini. Kalau umpamanya mau seluruh salesman nggak pengen muncul subtotalnya, Bapak Ibu klik di sini, ini otomatis semua subtotal, nilai subtotal dari seluruh salesman tadi tidak akan muncul di tabel pivot table kita. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu, saya balik lagi, Bapak Ibu pengennya hanya Budiman saja yang nggak muncul, Bapak Ibu, itu tinggal ditaruh di kursornya, selnya di Budiman, kemudian subtotal di down. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau umpamanya mau susunan berubah, subtotal dalam grup, ini juga bisa. Ya, jadi kalau tadi itu di atas, ini diletakkan di bawah, ini pilihannya ada banyak. Nah, ini format-format subtotal yang paling mudah lah bagi Bapak Ibu untuk yang paling rapi, paling bagus seperti apa. Bapak Ibu juga bisa memanipulasi grand totalnya, ini juga bisa dihilangkan. Oke.
Ini grand totalnya ada 4 pilihan, cuma barisnya saja yang dijumlahkan. Nah, ini bisa juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau memunculkan atau menghilangkan tadi subtotal dan total itu masuknya ke desain, nanti ke grand total. Itu tadi kita sudah masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba di rumah. Oke, ini beberapa hal yang terkait soal mengolah data field setting. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi yang sama tapi di hal lain. Mohon maaf. Dari partisipan kalau ada kesulitan bisa tunjuk tangan. Oh, tidak ada yang tunjuk tangan, Pak, malah ada jempol. Kalau tidak ada, bisa lanjut saja, Pak. Okay. Ya, saya senangnya bisa lanjut terus, Pak. Jadi asumsinya, alhamdulillah sampai ini materi sudah bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa ada juga mungkin tabel-tabel di sini itu tidak ada datanya. Bagaimana cara merubah, cara mengisikannya, Bapak Ibu nanti tinggal. Jadi kalau tidak ada datanya dan harus diisi dengan 0, ya. Oke, kalau kita perhatikan kalau di pivot itu kita delete ini tidak bisa karena perubahannya itu bukan di pivotnya tapi ada di sumber sini, data sumbernya. Oke, kalau ini ada umpamanya ini ada 0, Bapak Ibu tinggal klik sebelah kanan, ya. Bapak Ibu nanti pivot table option. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada tabel Bapak Ibu mungkin nanti ada yang nilainya itu kosong, jadi kosong tidak ada angkanya, Bapak Ibu tinggal klik aja sebelah kanan di tabel di cell tadi, kemudian Bapak Ibu klik yang pivot table option bawah, kemudian yang ada perintah centang untuk yang kosong tadi, Bapak Ibu tinggal pilihkan angka 0. Ya, dimasukkan angka 0 nanti oke. Otomatis Bapak Ibu kalau ini tidak ada angkanya nanti dia akan terisi dengan angka 0. Itu tips kecil supaya tampilan kita bisa rapi, tidak ada yang kosong bolong-bolong yang itu menimbulkan pertanyaan bagi yang menerima laporan kita. Oke, kita akan masuk lagi ke materi berikutnya. Kalau ini sudah cukup jelas, kita akan masuk ke materi berikutnya. Itu bagaimana mengelompokkan data pivot table. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pivot table ini juga tersedia fasilitas untuk melakukan proses pengelompokan data. Jadi data-data jadi lebih rapi. Pengelompokannya itu bisa berdasarkan tanggal untuk satu kriteria umpamanya, bisa juga dikelompokkan berdasarkan 2 kriteria atau malah 3 kriteria. Atau mau kalau sudah pengennya menghilangkan pengelompokan data juga bisa. Kita akan kembali ke contoh sebelumnya karena daripada kita bikin baru lagi. Ini mau pengelompokan data di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal masuk nyun sewu ke analyze. Kemudian Bapak Ibu masuk ke bagian group field yang ada di sini. Ya. Ini apa? Nanti ada di group field, kebetulan data kita sebentar. Kita akan coba mengolah yang lain supaya bisa memunculkan yang ini kebetulan group field-nya tidak bisa muncul karena mungkin terlalu sederhana. Kita akan coba membuat menggunakan data awal tadi. Bapak Ibu masuk ke yang membuat di awal. Ya, ini yang bawah. Ya, yang bawah itu ada juga data nih. Ya, yang ada THT macam-macam. Kita buatkan pivot table dari sini, kita blok saja, jangan lupa tanggalnya, di blok semuanya.
Oke, kemudian Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan masuk ke insert pivot table. Kita supaya nggak di sini kita buat yang new worksheet saja karena kita sedang membahas itu. Oke. Kemudian kita akan olah dari yang banyak ini menjadi data pivot table yang baru. Kita centangkan aja. Oke. Oke, data kita cukup banyak ini, Nyun Sewu. Mungkin kita akan coba olah bagian yang sebelah. Ada yang pasiennya sudah. Oke, kita olah bulannya sebentar. Kita coba olah di Bapak Ibu ini supaya oke, bulan. Baik, ini contoh otak-atik data dari pivot table kita. Untuk data yang cukup banyak ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini ada beberapa yang datanya kan tidak ada angkanya. Ini menunjukkan kan masih kosong. Ini bisa tadi diganti dengan angka 0. Kita akan coba rapikan biar lebih bagus tampilannya. Kita kasih garis, oke, biar tampilannya lebih bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba apakah grupnya sudah bekerja. Karena ini grupnya tergantung Bapak Ibu dengan jenis dari data kita. Di sini, misalnya, biayanya di sini ya. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti untuk melihat grupnya berdasarkan tanggal, makanya kita dasarnya tanggal, Oke, grupnya berdasarkan tanggal Bapak Ibu. Kita klik saja di bagian tanggalnya, kalau kita grup berdasarkan tanggal, group field, ya. Oke, tanggal ini sementara kita kelompokkan kan kalau keterangan di sini Bapak Ibu itu ada hari dan bulan ya, hari dan bulan. Bapak Ibu bisa merubah ini cuma grupnya, katakanlah dasarnya cuma satu kriteria. Ini kebetulan 2 kriteria. Kriteria umpamanya cuma hari saja. Ini bisa oke. Maka nanti laporan kita akan muncul tiap harinya ya, ini tiap tanggal. Ya. Kalau Bapak Ibu umpamanya grupnya ini dasarnya 2 kriteria hari dan katakanlah ini per 3 bulan gitu, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan laporan juga yang tiap ini kuarter 1, 2, 3 ini ya, tiap 3 bulan. Laporannya akan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana kita pengen jadi kita letakkan di yang posisi kelompok tanggal, berarti nanti letakkan di tanggal, Bapak Ibu masuk ke group field-nya,
nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kalau dasarnya tahun, namanya ini kita hilangkan D sama itunya, dia cuma 1 tahun aja di 2017, ini laporan keseluruhan, ya, keseluruhan. Kalau dasarnya grup fieldnya katakanlah bukan tahun, katakanlah hari, nanti akan kembali seperti tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, pengelompokan berdasarkan apa namanya 2 kriteria, 3 kriteria itu dasarnya itu pilihan kita. Jadi kalau ini tadi kalau kelompoknya 1 kriteria, contohnya yang sewu ini dasarnya cuma hari saja, nanti muncul 1 kriteria tiap tanggal muncul. Kalau umpamanya hari dan apa namanya bulan, nanti akan muncul Juni dan tanggalnya. Jadi nanti Juni ini Juli juga kelompok tanggalnya juga muncul, Agustus juga muncul. Oke. Kalau umpamanya kriterianya menjadi 3, Bapak Ibu umpamanya hari, bulan, kemudian tiap 3 bulan sekali. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah bisa kelompokkan sesuatu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan ini, group field ini, Bapak Ibu tinggal ungroup. Ya, nanti otomatis dia akan kembali sesuai dengan susunan tadi. Jadi ini beberapa fasilitas Bapak Ibu yang bisa dimunculkan oleh apa namanya pivot table. Mungkin ada pertanyaan untuk bagian yang ini. Jadi ini terkait bagaimana kita mau mengelompokkan tanggal tadi sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Monggo Bapak Ibu, jadi ada grouping, kita letakkan posisi di tanggal, kemudian kita buat grup atau ungroup. Jadi dasarnya itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada sebenarnya. Belum ada Pak selama ini Pak. Alhamdulillah. Mungkin masih menyimak, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita akan mengurutkan dan menyaringkan data di pivot table. Bapak Ibu sekalian, urut dan sharing data pivot table itu memanfaatkan filter yang sama dengan di Excel Bapak Ibu. Ini ada di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tabel kita ini juga sudah ada fasilitas untuk menyaring. Jadi di sini ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Tandanya saringannya itu ada di sebelah atas. Ini ada gambar panah bawah ini. Bapak Ibu, kalau umpamanya yang bagian ini kita mau saring, kita mau lihat umpamanya harga rumah sakitnya untuk yang tanggal tertentu di sini. Yang saya umpamanya kita cuma pilih yang bulan Juni saja. Ini diklik aja Bapak Ibu. Dan saya oke. Otomatis nanti yang muncul di sini Bapak Ibu itu cuma yang bulan Juni, dengan kasih bulan Juni saja. Kalau Bapak Ibu umpamanya bisa juga melakukan proses filteringnya umpamanya hal lain, mau nyari sesuatu, ini kan data sedikit. Kalau datanya banyak sekali kan kita juga bisa melakukan filtering berdasarkan kategori tertentu. Jadi umpamanya ini ada banyak kategorisasi, ada umur jelas nggak ada karena 2017. Temurunnya kalau mau menghilangkan kita balikkan lagi, kita pilih kita hapus dengan cara clear filter ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau filter dasarnya value, kali ini kalau berdasarkan tanggal, kalau berdasarkan nilai tertentu Bapak Ibu bisa memberikan dari sini, umpamanya dari lebih besar dari apa gitu umpamanya. Misalnya value umpamanya lebih besar dari 700.000.
Oh, ternyata semua masuk di sana. Kalau Bapak Ibu mau memfilterkan hanya anak-anak saja, ini juga bisa, Bapak Ibu. Jadi yang muncul di sini itu hanya untuk biaya untuk yang anak-anak saja. Kalau Bapak Ibu ingin dua filter, anak-anak dan manula, nah, nanti yang muncul berarti untuk biaya manula maupun anak juga akan muncul. Jadi intinya bahwa mengurutkan dan menyaring data pivot table tadi itu lebih ke ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memanfaatkan filter yang sudah. Jadi mungkin kan dalam kita bekerja sehari-hari kita diminta untuk mencari informasi A, B, C, ya, cara memfilternya dari sini, dari filtering di sini ya. Bisa juga kita bisa urutkan dari A ke bisa short juga bisa, ini juga bisa. Ya, ini dasarnya kita kembali. Semua juga sudah bisa. Oke, untuk materi mengurutkan dan menyaring pivot table ini sangat sederhana sebenarnya. Memang fasilitas yang kita coba manfaatkan di pivot table ini untuk selain menampilkan juga mencari sesuatu yang kita butuhkan. Oke. Kita akan kalau ini sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk bagaimana kalau materi kelima kita hari ini, bagaimana kita akan melakukan pembuatan pivot table dengan tabel yang bermacam-macam. Jadi masih tabel bermacam-macam dalam hal ini. Di sini itu saya bagi menjadi 3 tabel Bapak Ibu. Ini tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nanti dari tabel 3 tabel ini akan kita coba kita akan buat pivot table-nya seperti apa. Bapak Ibu silahkan masuk ke bagian 5 multi ring ini ya Bapak Ibu. Ini ada multi ring 1, 2, dan 3. Ini tadi sudah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan untuk menu multi ring ini di Excel Excel terakhir 2019, 2016 ini sudah tidak muncul. Ini memang model lama. Sehingga Bapak Ibu ini agak sedikit manual, tidak mencet yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, tidak mencet menu atau tab tertentu. Caranya Bapak Ibu silahkan kita masuk ke salah satu tabel. Bapak Ibu akan masuk ke tabel multiring 1 Bapak Ibu, mohon maaf, bisa klik di sana. Kita letakkan kursor di sini. Nanti Bapak Ibu posisinya nanti seperti yang ada di perintah. Bapak Ibu silahkan untuk menekan Alt, D, sama P untuk bisa menjalankan ini. Jadi posisikan sekarang lembar kerja kita di multi-rank 1, kemudian tekan Alt, D, sama P. Akan muncul sebuah perintah semacam ini. Bapak Ibu silahkan pilih multiple consolidation range. Yang pilihan yang ketiga ini. Oke, Bapak Ibu nanti silahkan pilih di situ, kemudian pilih next. Oke. Kemudian Bapak Ibu pilih tahap berikutnya ini, jangan dipilih yang bawahnya, tapi pilih create a single page field for me, ya. Ini. Kemudian klik next. Baik. Apa yang harus kita lakukan berikutnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu silahkan nanti memblok, ya, Bapak Ibu, sel yang ada di tabel multi-ring yang pertama. Catatan saya Bapak Ibu, yang di blok itu tidak seluruh tabel ini, tapi yang ini saja, mulai dari Sleman sampai Gunung Kidul nih. Jadi totalnya nggak usah. Oke, ini dari tabel yang 1, multi-ring 1. Jadi Bapak Ibu ini posisi ada di kursor di lembar kerja multi-ring 1.
Jadi sekali lagi saya ulang, yang di blok itu hanya yang dari sel A7 sampai sel F11. Jadi tidak sampai ke totalnya sama judulnya. Jadi ini mohon maaf dari sel ini yang perlu di judulnya juga mohon maaf win juga. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk melakukan add, ditambahkan di tabel di bawahnya ini. Dia akan masuk multi-rank 1. Kemudian Bapak Ibu menambahkan yang berikutnya seperti apa? Masuk ke sini lagi, klik ke multi-rank 2. Nanti Bapak Ibu blok malih. Ditambahkan lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya 3 tabel. Kemudian lagi masuk ke multi-rank 3. Bapak Ibu klik lagi yang multi-rank 3. Dari yang A6 sampai F11. Add lagi. Jadi, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita punya 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan next. Oke. Bapak Ibu mau meletakkan posisi pivot table ini di mana? Apakah mau di yang tempat baru atau mau di yang di multi range yang pertama? Kalau Bapak Ibu mau meletakkannya di multi range yang pertama, nanti diklik yang existing. Tapi kalau Bapak Ibu memilih untuk meletakkan di new worksheet, Bapak Ibu klik yang atas. Karena ini bebas saja. Mungkin kalau Bapak Ibu ngerjain biar lebih sambil melihat data yang ada, kita pilih ke yang existing ini, kita klik finish. Oke. Baik, Bapak Ibu akan memunculkan sebuah tabel pivot table di mana ini merupakan gabungan, ya, Bapak Ibu, gabungan dari seluruh tabel. Jadi ini merupakan analisis dari 3 tabel yang ada di sheet multi range 1, multi range 2, dan multi range 3. Ini isinya campuran dari seluruh tabel tadi. Mungkin sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mohon maaf. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan coba merapikan data ini, Bapak Ibu. Data ini kita akan rubah. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ini kan ada pilihan yang di sini. Kemudian di sini, ini nanti kita atur seperti tadi, pivotnya tadi. Ini kebetulan posisinya sudah campuran dari 3 tadi. Bapak Ibu umpamanya pengen melihat select multiple. Oke. Bapak Ibu di sini item 1, item 2, item 3 itu menunjukkan tadi tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Kalau Bapak Ibu mau biar ini lebih informatif, Bapak Ibu bisa rubah ini penamaan tabel ini supaya lebih mudah. Umpamanya page ini kita ganti dengan minggu. Jadi ini tadi kan minggu tabel multi range 1 ini kan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi kita mau 3 minggu aja, kita coba buat. Ini kita klik minggunya. Jadi kita bisa rubah supaya tadi yang penamaannya masih belum kita kenali, bisa kita rubah menjadi minggu, ya. Jadi ini kita bisa rubah menjadi minggu yang seru. Terus kemudian ini tipe ini, ya Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu rubah menjadi minggu pertama. Minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan proses perubahan di data-data yang ada. Ini umpamanya daerah kita ganti menjadi ini bisa diganti. Umpamanya kita mau
cuma melihat di Bantul saja, dan di minggu pertama. Ini nanti angkanya akan berbeda kalau kita lihat di Bantul saja di minggu kedua. Ini angkanya akan berbeda, menyesuaikan dengan. Jadi angka-angka ini akan menyesuaikan dengan jumlahnya. Kalau umpamanya semua minggu, ini juga angkanya akan berubah. Jadi ini juga sama, kalau Bapak Ibu mau melihat penjualan buku Microsoft Access saja, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini juga cuma Microsoft Access saja di seluruh kabupaten di Jogja. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa melihat bahwa total penjualan yang ada di Jogja itu seperti ini, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga bisa ini cuma pilih penjualan di Jogja untuk minggu pertama. Nah, angkanya nanti akan menunjukkan. Begitu bermanfaatnya pivot table ini dalam membantu kita melakukan olah data, kemudian bisa menampilkan, kita mau merapikan ini, umpamanya juga bisa, Bapak Ibu, supaya tabelnya lebih bagus, tampilan lebih bagus, kita kasih garis, itu juga bisa kita munculkan. Ini yang terkait soal tabel dari berbagai tabel. Jadi mohon sebagai catatan, sumber data sumbernya itu diletakkan di sheet yang berbeda-beda. Jadi di sheet satu ini terus digabung buatan, tapi di sheet yang berbeda-beda nanti tinggal digabungkan. Baik, jadi caranya Bapak Ibu saya ulang. Caranya Bapak Ibu tinggal nanti melakukan Alto DB, kemudian dimasukkan satu per satu. Oke, itu yang terkait dengan memformat pivot table dengan range yang dari banyak sumber gitu. Ini yang terkait soal pivot table dengan multi range. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Belum ada sedikit. Halo. Halo. Belum ada pertanyaan, Pak. Cuma ini waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Iya Pak. Ya, ini tinggal dua materi lagi. Moga-moga kita masih bisa kejarkan. Kita akan materi terkait soal, kan tadi kita sudah punya data, sudah punya tabel. Bagaimana tabel itu ditampilkan dalam bentuk chart ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kita masuk ke pivot chart ya. Kita ke bagian 6, pivot chart, membuat pivot chart. Jadi kita akan belajar 3 hal di membuat pivot chart. Yang pertama membuat pivot chart sendiri, kemudian mengenalkan komponen pivot chart dan mengolah pivot chart. Membuat pivot chart sendiri itu bisa langsung, jadi chart itu bisa langsung tanpa harus pivot table, bisa langsung dari Excel, dari tabel yang Bapak Ibu miliki, contohnya di sini, ya. Contohnya di sini tabel yang ada ini bisa langsung dibuat tabel yang ada ini, yang ada di sini itu kan kalau kita Excel bisa langsung dibuatkan charts-nya ya, yang ada di insert. Jadi langsung kita bisa buatkan chart di sini. Tapi yang kita bahas di sini, jadi kalau tanpa pivot table itu dari tabel yang asli, itu Bapak Ibu langsung bisa buatkan chart yang ada di tab insert, kemudian masuk ke pilihan menu yang terkait chart. Di grup chart ini kita bisa bikin. Atau Bapak Ibu bisa melakukan prosesnya dengan memanfaatkan data yang ada di pivot table ini, ya, data yang ada di pivot table. Jadi coba saya hapus. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita posisikan kursornya di
menu pivot table-nya, kemudian seperti yang ada di arahannya, Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu ini ada di ini apa namanya analyze, jadi Bapak Ibu posisikan kursinya ada di pivot table ini, kemudian klik ke analyze, kemudian Bapak Ibu pilih yang sebelah kanan itu ada pivot chart. Oke. Di pivot chart seperti kita belajar Excel itu ada banyak pilihan chart yang bisa dibuat, bisa dalam bentuk tabak, batang seperti ini, bisa bentuk pie, bisa dalam bentuk bar, atau kalau Bapak Ibu menghendaki yang seperti yang direkomendasikan oleh Excel, itu bisa diklik saja di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak apa namanya pilihan ya. Ini namanya di sini kita pilih yang format ini batang, ini juga bisa, ini juga bisa. Oke, kita pilih salah satu, namanya kita pilih yang ini. Kita klik oke. Oke, dari tabel pivot ini kita bisa hasilkan pivot chart ini Bapak Ibu ya. Pivot chart yang ada di sini ya, yang ada di apa namanya gambar ini. Coba besarkan ya. Baik, pivot chart yang ada di sini itu menampilkan data yang ada di pivot table tadi. Ada pasien. Ini juga bisa kita olah. Namanya kita mau menampilkan datanya pasiennya cuma anak-anak saja. Otomatis nanti yang chartnya akan berubah. Kalau kita tampilkan namanya manual saja, akan berbeda. Jadi ini menyesuaikan dengan apa namanya sumber data tadi dari pivot. Tanggalnya juga bisa Bapak Ibu. Tanggalnya bisa kita sort. Jadi kita mau memunculkan nggak seluruhnya, tapi namanya cuma select all-nya kita centang, kita cuma bulan Januari saja charge-nya. Kita bisa olah itu. Oke. Nanti ini akan berubah. Oh, ternyata berbeda. Kalau kita klik lagi, select all, kita klik semuanya, ini akan berubah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi charts ini nanti adalah mengolah dari tabel pivot table tadi, kita olah ke pivot charts ini, dan kita bisa tampilkan. Namanya posisinya ini tadi cuma manula, Bapak Ibu, kita coba untuk seluruhnya saja. Kita akan munculkan semacam ini. Jadi ini perbedaan warna ini menentukan tadi kalau anak-anak warnanya biru, dewasa warnanya orange, kemudian manula warnanya abu-abu. Ini contoh pivot chart-nya. Jadi Bapak Ibu bisa olah pivot chart ini sesuai dengan apa namanya keinginan Bapak Ibu. Oke. Kemudian pivot chart ini Bapak Ibu itu bisa disesuaikan macam-macamnya. Bapak Ibu kalau kita klik di sini apa di bagian pivot chart ini biar rapi, bisa agak ke bawah dan tidak tertumpuk dengan yang di atas. Oke, ini Bapak Ibu, ini umpamanya Bapak Ibu menginginkan lain, tidak seperti ini, tapi pilih yang lain. Ini Bapak Ibu tinggal pilih, ada banyak pilihan di sini, nanti akan menyesuaikan apa pilihan Bapak Ibu ya. Nah, ini pilihannya macam-macam, desainnya bisa dipilih. Warnanya Bapak Ibu itu juga bisa dilakukan penyesuaian. Jadi Bapak Ibu kalau namanya warnanya nggak pengen warna itu, warna yang lain itu boleh. Ini change color ini Bapak Ibu bisa pilih. Ini ada macam-macam pilihan. Jadi apa? Oke, ini beberapa penggunaan dari pivot chart Bapak Ibu. Jadi apa namanya di pivot chart ini ada banyak yang bisa kita atur selain tadi gambar. Itu Bapak Ibu juga bisa lihat
layoutnya ya, bisa macam-macam di sini ya. Quick layoutnya, modelnya, bentuknya, cat. Ya tadi kan posisi pasiennya ada di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa rubah ini pasiennya susunannya ada di sebelah sini, di sini, di sini ya. Ini menyesuaikan. Kalau seperti ini Bapak Ibu perhatikan di bawah, di bagian bawah ini kalau kita pilih yang seperti ini, di bagian bawah ini akan muncul tabelnya juga. Jadi tabel asalnya itu akan muncul di bagian bawah. Jadi ini pilihan quick layoutnya ini macam-macam ya Bapak Ibu. Kemudian elemen-elemen di chat ini kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita pengen judul ini ada di bagian atas. Jadi kalau pengen memberi judul chat kita, ya, namanya kita kita beri judul namanya data pasien rumah sakit. Ini juga bisa kita tambahkan di sini, atau mau elemennya kita kasih kita hilangkan yang garis pembatasnya, itu bisa. Itu kalau kita mau munculkan juga bisa, agak samar. Bapak Ibu juga bisa melakukan ini, penyesuaian dengan ya, ini juga bisa Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan ini macam-macam. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah tabel kita sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Jadi biar saat kita memunculkan tabel kita ini menjadi lebih baik. Ya, ini tadi ada di atas, umpamanya letaknya ada di sini, tinggal disesuaikan. Jadi sebelum kita eksekusi, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa memilih dulu. Ini harus berubah. Seperti apa? Ini. Jadi ini berbagai pilihan yang kita bisa melakukan penyesuaian di tipenya. Umpamanya kita mau melakukan perubahan, Bapak Ibu, perubahan bentuknya, tabelnya. Itu Bapak Ibu tinggal, kalau tadi saya ulang, Bapak Ibu umpamanya tadi ngersak nih melubah warna ada di sini, mengganti bentuknya ada di sini. Bapak Ibu kalau mau cepat modelnya ada di sini, pilihannya di sebelah sini, semua ada di desain. Bapak Ibu kalau mau memberikan judul dan sebagainya ada di elemen ini, sebelah kiri, paling kiri ya. Kalau Bapak Ibu mau merubah bentuk tabelnya, saya nggak suka kayak gini nih. Yang lain Bapak Ibu pilih yang sebelah desain juga, di bagian tipe sebelah kanan, Bapak Ibu bisa ganti namanya modelnya seperti ini. Ini agak acak jelek ini. Kemudian umpamanya dalam bentuk kolomnya dirubah ini. Jadi beda-beda sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Tinggal dirubah-rubah dulu sesuai dengan keinginan kita. Kalau pi kayaknya bisa juga, coba kita pi, umpamanya kita rubah. Nah, ini akan merubah, menyesuaikan. Nanti posisinya juga, bentuknya kita bisa susun model semacam ini, atau model seperti apa, itu kita serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu semua. Saya pikir itu, Mas Ahmad, materi kita dari awal tadi kita diskusi terkait soal masuk ke pivot table seperti apa, mengolah data di dalamnya seperti apa, melakukan filternya seperti apa, kemudian kita menampilkan data yang sudah kita buat tadi dalam bentuk chart, dan pilihan-pilihan chart yang bisa kita hasilkan seperti apa. Semoga materi yang singkat ini bisa membantu Bapak Ibu. Catatan saya Bapak Ibu, di setiap materi yang mau muncul, jadi Bapak Ibu seperti mengolah, ini kami sudah bantu Bapak Ibu dengan sebuah tahap-tahap yang bisa dilakukan dan mungkin bisa dicoba di rumah, mengolah dari tahapnya seperti apa.
mengelompokkan tadi tahap-tahapnya seperti apa, mengurutkan multi range seperti apa, tadi sudah ada. Semoga ini cukup membantu karena saya mohon maaf sekali karena keterbatasan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung sehingga saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu untuk mencoba mengolah berbagai pilihan yang ada di pivot table ini. Oke, tadi alhamdulillah kita sudah bahas mulai mengenal pivot table, mengolah field-nya, mengganti-ganti tadi, kemudian yang ketiga mengelompokkan datanya sudah kita lakukan, diurutkan menyaring menggunakan yang filtering yang di sebelah kanan, kemudian multi range, jadi ada berbagai sumber data dan pesan saya datanya tolong diletakkan di sheet yang berbeda-beda, jadi tidak dalam satu sheet, itu catatan saya. Tadi sudah membuat pivot chart, kemudian mengatur elemen-elemen yang ada di pivot chart. Maksudnya elemen tadi itu judul dan sebagainya. Itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kurang pas apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya kembalikan kembali waktunya ke Pak Ahmad. Matur. Terima kasih Pak Tunggoro atas pemaparannya. Cukup komprehensif dari ini ya, perkenalan apa itu pivot table, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana cara meng-create dari pivot table gitu ya. Intinya pivot table itu semacam merangkum atau merapikan dari data yang mentah seperti itu ya. Kemudian untuk materi itu bisa diunduh di link berikut ya, ini tinyurl.com /accounting outlook 1 materials. Jadi bisa dicek di link tersebut. Kalau Bapak Ibu mau melihat lagi pemaparan hari ini, bisa langsung menuju ke kanal YouTube FEB UGM. Jadi Bapak bisa Bapak Ibu teman-teman bisa move back ke bagian-bagian yang mungkin masih kurang jelas seperti itu. Gitu ada sebentar. Mohon maaf, ini dari Universitas Negeri Malang, Bapak sebentar. Bapak Muhammad Iqbal ya. Silakan Pak Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih Mas Ahmad atas kesempatannya. Mohon izin Pak Tunggoro, saya ingin bertanya terkait dengan sheet 5 tadi, terkait dengan group field. Itu yang saya lihat dari group field, dia membagikan secara time series atau waktu ya, ada mulai hari, bulan, tahun, kemudian quarterly. Nah itu apakah bisa dibagi berdasarkan selain kriteria tersebut Bapak? Mungkin kalau di dalam kita akuntansi mungkin bisa dibagi berdasarkan akun, mungkin ada kas, kemudian ada piutang dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Bisa langsung saya jawab Pak Ahmad? Silakan Pak. Matur suwun. Terkait pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, memang tadi yang saya berikan contoh cuma tanggal, ngapunten, karena yang lebih mudah ya time series-nya. Tapi bisa juga Bapak Ibu nanti dicoba-coba di rumah sendiri kalau ada pertanyaan, itu bisa selain tanggal. Jadi bisa tadi yang pertanyaannya akun dan sebagainya. Kelompok-kelompok tadi itu dasarnya tadi Bapak Ibu, mana yang diletakkan di sisi row, mana yang diletakkan di sisi kolom. Jadi bentuk kolom tadi akan menentukan Bapak Ibu itu bagaimana cara melakukan proses pengurutan atau pengolahan data yang ada di dalam pivot table. Jadi monggo bisa dicoba sendiri nanti. Kalau ada pertanyaan di awal tadi sudah saya sampaikan, saya dengan senang hati monggo WA atau email, ditampung dulu di rumah belajar, kemudian kalau memang sudah mendapatkan banyak pertanyaan, silahkan disampaikan. Insya Allah nanti kalau saya ada kesempatan, saya akan balas pertanyaan dari Bapak Ibu langsung dari saya. Mungkin Pak Ahmad seperti itu, Pak Ahmad, jawaban dari saya. Terima kasih Pak Tunggoro atas pemaparannya. Sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari training sesi 1 dan sesi 2 ini.
Mungkin sekian dulu ya untuk pemaparan hari ini. Untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.